Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Rival Sereza. Nah, di videoku kali ini aku masih membahas tentang soal-soal ujian kompetensi tenaga teknis kefarmasian di part 8. Nah, di part 8 ini aku masih membahas tentang soal atau contoh kasus yang berhubungan dengan pelayanan kefarmasian. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, kalian bisa subscribe channel ini karena channel ini akan membahas tentang dunia farmasi, dunia kesehatan, dan traveler. Oke guys, sekarang kita lanjut ke soal yang pertama, yaitu pasien laki-laki usia 49 tahun didiagnosa menderita DBD tanpa adanya pendarahan masif dan shock. Suhu tubuh di atas 30 derajat Celcius, HB dan HCT-nya normal, kemudian dokter memberikan terapi untuk mengembalikan cairan tubuh. Cairan tambahan apa yang dapat diberikan tersebut? A. Ringeraktat, B. Dextrose, C. NaCl, D. Mannitol, dan E. bikarbonat. Jawabannya adalah ringeraktat ya, karena ringeraktat mengandung beberapa komposisi, diantaranya yaitu kalsium klorida, kalium klorida, kemudian sodium klorida, dan sodium laktat, serta ada kandungan air di dalamnya untuk mengganti cairan di tubuh yang hilang. Nah, beberapa fungsi di ringeraktat diantaranya yaitu bisa mengembalikan cairan tubuh pasien yang hilang, kemudian menjaga cairan tubuh pasien rawat inap agar tetap terkendali, kemudian mengembalikan cairan tubuh yang hilang setelah pendarahan hebat atau ketika luka parah, menjadi perantara atau media untuk obat-obatan yang dimasukkan ke dalam pembuluh darah, yaitu sebagai perantaranya obat-obatan yang dimasukkan secara intravena atau disuntikan seperti itu. Nah, di soal yang kedua yaitu seorang tenaga teknis kefarmasian membantu apoteker dalam merencanakan pengadaan amoxilin 500 mg. Hal ini yang jadi acuan dalam pemesanan adalah riwayat pemakaian amoxilin di bulan lalu. Menggunakan metode apakah tenaga teknis kefarmasian tersebut? Jawabannya adalah konsumsi. Kenapa kok konsumsi? Karena menggunakan metode pemakaian bulan sebelumnya. Artinya pemakaian bulan sebelumnya jadi menggunakan metode konsumsi. Kalau epidemiologi itu berdasarkan wabah atau kasus yang ada terjadi pada saat itu. Kalau metode ABC yaitu biasanya menggunakan Pareto. Obat-obat mana saja yang perlu diprioritaskan seperti itu. Kalau morbiditas berdasarkan penyakit yang terjadi yang dialami di masyarakat berdasarkan penyakit, contohnya penyakit darah tinggi dan lain-lain. Untuk VAN yaitu vital dan lain sebagainya. Nah, lanjut ke soal yang ketiga yaitu seorang tenaga teknis kefarmasian menerima barang datang antibiotik amoxilin. Tenaga teknis kefarmasian tersebut menyimpan di rak yang sama meskipun obat yang lama belum habis. Merupakan metode apakah penyimpanan tersebut? A. First expired first out, B. First in first out, C. Last in first out, E. Last expired first out, dan E. Viva. Oke, kita bahas satu. FIFO, first expired first out. Jadi expirednya yang lebih dekat maka lebih dulu dijualkan atau dikeluarkan. Untuk first in first out, barang yang pertama kali datang pertama kali dikeluarkan. Untuk last in first out, barang yang baru datang pertama kali dikeluarkan. Nah, dari sini sudah jelas bahwa jawabannya adalah FIFO. Karena barang tersebut langsung diletakkan di rak yang sama, jadi penjualannya menggunakan tanggal expired yang terdekat otomatis pastinya. Jadi jawabannya adalah yang A, first expired first out, seperti itu. Lanjut ke soal yang keempat yaitu Putri datang ke apotek dengan keluhan batuk berdahak yang kental. Pasien tidak memiliki riwayat penyakit kronis dan belum minum obat apapun untuk mengatasi keluhannya. Obat golongan apakah yang diberikan seorang apoteker untuk mengatasi keluhannya? Nah, di sini adalah contoh kasus pasien yang melakukan swamidikasi dengan konsultasi apoteker. Nah, golongan obatnya yaitu jawabannya A.
analgetik, B. antipiretik, C. antitusif, D. kortikosteroid, dan E. ekspektoran. Untuk analgetik ini biasanya golongan obat untuk anti nyeri. Nah, karena pasien tidak mengalami nyeri, jadi jawabannya bukan yang A. Untuk B. antipiretik biasanya diberikan pada pasien yang mengalami demam. Nah, tapi pasiennya mengalami batuk berdahak yang sangat kental, jadi bukan jawabannya B. Antitusif memang obat batuk, tapi antitusif sendiri digunakan untuk menekan batuk, bukan untuk mengencerkan dahak yang kental. Kortikosteroid ini merupakan golongan obat kortikosteroid, jadi bukan. Untuk yang E, ekspektoransia, yaitu merupakan golongan obat batuk yang gunanya untuk mengencerkan dahak. Jadi jawaban yang benar adalah yang E, yaitu ekspektoransia. Lanjut ke soal yang kelima. Seorang ibu membeli pereda nyeri secara bebas di apotek untuk anaknya yang berusia 9 tahun. Anak tersebut mengalami radang tenggorokan dan belum bisa menelan tablet dengan baik. Sediaan apakah yang cocok agar penggunanya tepat dan bersifat ekonomis? Oke, nah dalam dunia farmasi, selain menentukan obat berdasarkan farmakoterapinya, juga ada yang namanya farmakoekonomi, yaitu berdasarkan nilai ekonominya disesuaikan dengan kondisi pasiennya. Nah, tapi di sini digunakan otomatis semuanya kan obat generik, jadi sesuai dengan kondisi pasien menengah ke bawah. Nah, kemudian yang cocok untuk penggunanya yaitu yang digunakan sebagai anti nyeri atau anti inflamasi adalah ibuprofen, karena ibuprofen lebih cocok sebagai analgetiknya daripada paracetamol, meskipun keduanya sama memiliki efek analgesik dan memiliki efek juga antipiretik. Tapi yang lebih cocok untuk analgesik yaitu ibuprofen. Dan di sini usianya anak tersebut berusia 9 tahun, artinya anak tersebut di atas 6 tahun, jadi menggunakan ibuprofen 200 mg per 5 ml. Jadi jawabannya adalah yang D. Lanjut ke soal yang keenam, yaitu beberapa jenis obat yang terkandung dalam obat tetes telinga, diantaranya ada antibiotik, kemudian ada antiinflamasi atau anti peradangan, dan anestetik lokal atau peraja nyeri lokal. Anestetik lokal dalam obat tetes telinga ditambahkan dalam sediaan untuk mencegah atau mengurangi rasa sakit. Apa contoh obat anestetik lokal yang dimaksud di atas? A. diazepam, B. ketamin, C. klorhida, dan D. lidocain, dan E. tiopental. Nah, kalau diazepam jelas nggak mungkin ya. Nah, biasanya yang digunakan sebagai anestetik lokal yaitu lidocain. Gimana caranya? Jadi kita sering-sering membaca atau mereview sediaan suatu obat tetes telinga ataupun tetes apapun yang digunakan yaitu lidocain biasanya. Contohnya sediaan otopain. Nah, sediaan otopain ini mengandung yaitu polimisin bisulfat dan neomisin yang digunakan sebagai antibiotik, kemudian fludokortison asetat yang memiliki efek anti-inflamasi dan anti-alergi sekaligus anti gatalnya, sedangkan untuk analgesiknya berupa lidocain HCl. Jadi benar ya jawabannya lidocain. Seperti itu. Lanjut ke soal yang ketujuh, yaitu seorang pasien mengeluh batuk terus-menerus selama 1 bulan dan produktif dalam 2 minggu ini. Pasien tersebut didiagnosa menderita TBC. Dokter akan memberikan tunggal anti-tuberkulosis yaitu tablet isoniazid. Berapa lamakah pemberian obat pasien tersebut? Nah, biasanya pasien yang menderita tuberkulosis ini digunakan atau diberikan tablet atau terapi isoniazid minimal yaitu 6 bulan. Nanti setelah 6 bulan akan dilakukan evaluasi pengobatan, evaluasi terapi, apakah pasien tersebut sudah benar-benar sembuh. Nah, setelah 6 bulan tadi, kemudian 2 bulan berikutnya akan selama 2 bulan akan dipantau pasien tersebut secara intensif apakah benar-benar sembuh dari tuberkulosis seperti itu.
Nah, sekian informasi yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat. Bagi kalian yang menyukai video ini, silahkan kalian like, subscribe, dan share ke teman kalian supaya teman kalian juga dapat teredukasi. Dan apabila kalian memiliki sebuah pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar atau juga bisa DM aku via Instagram yaitu @rivalsareza. Saya Rival Sareza pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.